Tapi saat ini di lembah angin Tearing tampaknya hanya Xiao Yan satu-satunya yang berada di sana, tetapi tanpa disadari Xiao Yan, nyatanya Yu Yan selalu ada di sana, tepat saat menyelamatkan mata anjing, posisi Xiao Yan sempat hilang dari persepsi Yu Yan, kehilangan beberapa waktu namun, posisi Xiao Yan segera terkunci kembali. Masih mengikuti Xiao Yan namun, Xiao Yan tidak pernah mengetahui keberadaan Yu Yan dari awal hingga akhir. Tampaknya Yu Yan memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan aura, tentu juga, kekuatannya Yu Yan jauh melebihi Xiao Yan, tapi Yu Yan, yang mengikuti Xiao Yan, Yu Yan tidak pernah terlibat dalam pertukaran Xiao Yan, tidak terlibat dalam apapun. Termasuk mata anjing yang tertangkap dan disegel, dan segala sesuatu yang terjadi, Yu Yan tidak muncul atau berpartisipasi, mengikuti Xiao Yan. Mata Yu Yan yang indah itu penuh cinta, setiap saat tampaknya selain tertarik pada Xiao Yan tidak ada hal lain yang penting di mata Yu Yan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, retakan di kehampaan benar-benar muncul di samping, kehendak makhluk abadi dan iblis benar-benar mematuhinya. Yu Yan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Saya tidak menyangka apa yang dikatakan Xiao Yan benar, kehendak makhluk abadi dan iblis akan benar-benar patuh. Secara harfiah membuka celah kekosongan untuk Xiao Yan, hal itu hanya bisa dilakukan dengan kehendak makhluk abadi dan iblis, yang dapat menciptakan retakan seperti itu. Hal ini sendiri merupakan tindakan ilegal. Sosok Xiao Yan bergerak masuk ke dalam celah, dan pada saat sosok Xiao Yan menghilang, sebelum retakannya hilang aliran cahaya itu diubah oleh Yu Yan, dan dia juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke celah itu. Dunia iblis Halloween di luar gua tempat Zonggu berada ada banyak tokoh berkumpul. Zonggu Daozi, saya pribadi datang untuk mengundang Anda ke Aula Budak Dewa Sura. Kenapa? Kamu bahkan tidak menatapku jika kamu datang berkunjung secara langsung. Sepertinya hal ini sudah berlangsung cukup lama, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Menurut aturan Aula Budak Dewa Shuro, saya punya hak untuk menantang Anda. Zonggu Daozi mengapa menyembunyikannya dan tidak keluar? Tidak apa-apa jika kamu benar-benar takut. Tawarkan semua budak Tuhan yang Anda miliki dan beri saya kompensasi 50.000 poin kontribusi. Biarkan ini diselesaikan. Saat ini, mereka yang berteriak di luar rumah gua Zonggu, Jin Chang Daozi lah yang telah dikalahkan oleh Zonggu sebelumnya di Aula Budak Dewa Sura. Setelah mendengar tentang kembalinya Jongkook, ada beberapa budak dewa yang hilang di sekitarku, dan selama ini Jin Chang telah menambahkan beberapa budak dewa baru. Dia tidak akan mudah menyerah di dalam gua, di antaranya adalah Zonggu, Long Biao, Jin Dongming dan Yongdong. Si Xiao sudah pergi setelah keluar dari gerbang kuno. Jadi sekarang satu-satunya budak dewa yang bisa digunakan Zonggu adalah Long Biao dan Jin Dongming. Adapun musim dingin yang abadi tidak ada tanda budak ilahi di lehernya, dia tidak bisa melawan. Zonggu Daozi, apa yang harus dilakukan sekarang? Long Biao tampak cemas saat ini. Diam-diam aku menyesalinya. Di antara alam besar, mereka memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka akan menemui hal buruk seperti itu. Saya pikir tidak ada gunanya kembali ke dunia iblis Halloween. Jin Chang Daozi, yang sebelumnya memiliki musuh, datang berkunjung lagi. Wajah Long Biao dipenuhi kesedihan. Zonggu sedang duduk bersila, ekspresi acuh tak acuh. Zonggu Daozi, apakah kamu tidak memiliki budak ilahi lainnya? Zonggu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya yang dulu, kekuatan budak dewa yang Anda miliki relatif rendah. Pada dasarnya tidak ada apa-apa tidak mungkin bersaing dengan Jin Chang Daozi.
meskipun saat Xiao Yan ada di sini sebelumnya, kerusakan parah pada Jin Chang, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Tao dengan reputasi tinggi di dunia iblis Halloween. Memiliki landasan yang mendalam, hanya saja Xiao Yan mengambil budak dewa itu. Untuk Jin Chang kemungkinan terburuknya, kami hanya akan menambahkan beberapa lagi. Apa yang membuat Jin Chang begitu sombong? Pasti dia memiliki budak ilahi baru di tangannya yang membuatnya penuh percaya diri. Dan jongkok setelah dia kembali, berita ketidakhadiran Xiao Yan menyebar, baru kemudian Jin Chang berani datang dengan arogan untuk membalas dendam pada Zonggu. Tentu untuk Jin Chang balas dendam adalah hal kedua, yang terpenting adalah saya ingin menginjak Zonggu. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan kembali wajah kita yang hilang, terakhir kali di istana budak Dewa Shuro. Kebisingan di luar gua semakin kuat, tapi selama tidak ada pertarungan sengit, biasanya tidak ada seorang pun di dunia iblis Halloween yang akan keluar untuk menghentikannya. Zonggu dikabarkan bahwa Anda adalah orang paling berbakat di dunia iblis Halloween. Mungkinkah dia bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Bisakah kamu keluar dari gerbang kuno hidup-hidup? Anda pasti mendapat banyak berkah, mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu dan menunjukkan tanganmu kepada semua orang? Suara-suara sarkastik terus terdengar dari luar gua. Zonggu selalu menutup telinga menghadapi jongkok yang mengabaikannya. Jin Chang akhirnya tidak tahan lagi. Bang! Ada suara keras di luar gua itu. Setelah Jin Chang marah, langkah tersebut mulai mendobrak batasan gua Zonggu. Pada saat ini Zonggu mengangkat tangannya dan melambai. Larangan gua telah hilang. Sosok Jin Dongming bergerak lalu dia tiba-tiba bergegas keluar gua. Jin Chang buru-buru menembak ke belakang untuk menghindar. Mendengus Zonggu Daozi, apakah Anda akhirnya mau keluar? Setelah menstabilkan bentuk tubuh, Jin Chang mencibir. Melihat ke arah gua Zonggu berjalan keluar perlahan. Jin Chang Daozi, harap hargai diri Anda sendiri, aku tidak pernah memprovokasimu dari awal sampai akhir. Anda menantang saya 2 kali, saya hanya menyukai budak ilahi di tangan saya. Tidak terduga budak ilahi saya sendiri tidak cukup kuat mengecewakanku secara menyedihkan. Perilaku seperti ini sebagai seorang Tao dari alam setan Halloween, bukankah ini terlihat sedikit bodoh? Zonggu berkata perlahan. Ada banyak tokoh berkumpul. Begitu pernyataan ini keluar, pembuluh darah di leher Jin Chang Daozi menyembul. Tinju segera mengepal. Saya tidak sabar untuk membunuh Zonggu secara langsung. Tapi ada banyak penonton di sini. Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan menang. Reputasi saya juga tidak akan jauh lebih baik. Dia bahkan akan dihukum oleh Halloween Demon Realm, dan identitas Tao Anda mungkin hilang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Jin Chang hanya menatap Zonggu dengan dingin. Karena kamu tidak berani menerima tantangan itu, kembalikan budak ilahiku. Selain itu, saya akan meminta kompensasi 50.000 poin kontribusi. Mari kita hapus semua dendam antara kau dan aku. Haha, apakah semua orang mendengarnya? Yang kalah menuntut kompensasi dari pemenang. Jin Chang Daozi, saya benar-benar tidak mengerti dengan kecerdikan Anda. Bagaimana Anda menjadi pendeta Tao? Mungkinkah ada seseorang di belakangmu? Zonggu tertawa. Semua orang tahu Jin Chang mendapat dukungan dari orang kuat di belakangnya. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Penolakan jongkok yang terus-menerus tampaknya sengaja membuat Jin Chang kesal. Pria yang ceroboh memprovokasi itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat ini tentu membuat Jin Chang sedikit lengah. Sebuah gerakan tubuh berubah menjadi Chang Hong bergegas menuju Zonggu. Jin Dongming mengambil langkah pertama melindungi Zonggu di depannya.
Tapi saat ini sesosok bergegas keluar menghancurkan Jin Dongming hidup-hidup. Jin Chang meninju dada Zonggu, tubuh yang terakhir terkena pukulan keras, ditembak ke belakang itu menghantam batu giok gunung gua dengan keras. Ledakan. Jika kamu tidak menerima tantanganku, aku akan mengakhirimu di sini. Hari ini, aku akan membunuhmu. Jika kamu melakukannya, kamu akan dihukum. Kamu benar-benar membuatku kesal. Jongkok. Jin Chang mengertakkan gigi dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia sangat kuat, bagaimana Zonggu bisa menjadi lawannya?